Baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Anda masih dalam acara Prita Perempuan dalam Berita dan kita sudah masuk pada sesi ketiga di acara Prita. Dan tentunya kita akan mengundang pemirsa Bali TV untuk ikut berinteraktif dengan kita di sini di 036189484400 atau di 036189484401. Mungkin ingin berbagi cerita mengenai endek atau mungkin ingin bertanya-tanya lebih lanjut bagaimana cara memilih endek yang baik, nanti bisa langsung berinteraktif dengan kita di sini. Sekali lagi topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai endek yang tak lekang oleh waktu. Dan Ibu Edmi mungkin bisa diceritakan sedikit. Nah, untuk motif-motifnya tadi kan sudah untuk pembuatan endek itu kan memang sangat lama sekali ya untuk bisa ditenun seperti itu. Nah, untuk motif-motifnya sendiri itu memang motif yang sudah ada atau memang motif yang dibuat sendiri atau memiliki ciri khas seperti itu? Iya, saya membuat sendiri motif itu. Jadi memang motif saya memang tidak beredar keluar. Jadi sebetulnya di pertenunan Sekar Jebun itu hanya kita orderan di samping buat sendiri untuk ditaruh di showroom kami yang bisa mungkin ada tamu-tamu berminat begitu. Iya, baik, berarti memang adalah memang ciptaan sendiri seperti itu ya dari sisi motif. Nah, untuk pembuatan satu kain itu berapa lama membutuhkan waktu Ibu? Satu motif itu berapa lama? Sampai dengan berbulan-bulan kah atau bagaimana? Satu motif kain? Ya, kurang lebih kalau untuk satu motif kain saja ya enggak sih sampai paling ya 1 bulan. Satu gitu bulan bisa. ya. Berarti untuk memang menghasilkan satu motif itu diperlukan waktu 1 bulan. Memang agak lama sih. Karena mungkin pewarnaan saya mungkin memang agak apa ya kalau dibilang agak banyak begitu. Jadi disesuaikan juga dengan motifnya Bu ya. Jadi kurang lebih ya berkisar 1 bulanan untuk pembuatan motifnya seperti itu ya, pembuatan untuk satu motif. Nah, sangat berarti lumayan apabila kita ingin membuat berarti lumayan lama juga ya untuk menunggu ya Bu ya. Ya, mungkin saya beralih ke Mbak Devinta. Nah, ini kan dari sisi pembuatannya sudah lama sekali. Nah, dari Mbak Devinta sendiri apa namanya mendapatkan ide untuk membuat suatu desain itu biasanya dari mana? Untuk dari bahan endek ini bagusnya dipakai untuk ini seperti itu. Itu nggak pasti ya Mbak. Jadi inspirasi aja. Kayak kemarin waktu saya di mana ya, di F3 yang 3 tahun lalu, itu saya dapat inspirasinya dari kebaya. Inspirasinya kebaya. Dari kebaya? Kok bisa ya dari kebaya Bali? Tapi pada akhirnya waktu jadi, ya bagus. Nggak mirip kebaya. Karena pada prosesnya itu kan, karena endek ini motifnya rame. Jadi kita tidak bisa memperlakukan dia kayak kain yang lain. Kita harus hati-hati supaya motifnya nggak rusak. Karena basically saya dan Mama adalah tukang kain. Jadi buat saya penting bahwa motif itu masih kelihatan. Jadi memang dapat inspirasinya dari mana-mana gitu. Dari melihat satu model baju, sepertinya bagus bisa dibuat seperti ini. Sesuai gitu. Karena kalau kain lain mungkin kita bisa aja pakai model yang ribet, misalnya banyak ruffle. Kalau saya nggak suka, motif ini harus terpajang, harus showcase biar banget tidak gitu. menghilangkan motifnya gitu ya, biar motifnya tetap terpajang seperti itu. Ya baik, langsung saja sudah ada penelpon yang bergabung dengan kita di sini, langsung saja kita sapa. Ada Bapak Nyoman di Seririt. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Nyoman di Seririt. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Bapak Nyoman mungkin memiliki pengalaman dengan endek atau ingin berbagi cerita dengan kita di sini, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi para narasumber, Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu. Kami sangat tertarik dengan apa yang menjadi perbincangan pada pagi hari ini tentang endek ya. Kebetulan juga kami adalah seorang pengrajin endek di UT. Kami sangat tertarik di sini. Yang perlu kami pertanyakan tentang endek yang Ibu narasumber sampaikan tadi, untuk bahan-bahan bakunya Bu. Apakah bahan baku mentok dari endek itu dari benang sutra atau dari katun? Yang kedua, dari zat-zat pewarna untuk biar endek itu tidak luntur, apa saja yang Ibu
pakai untuk satu warna daripada endak dari sutra. Karena kami terus terang di Singaraja, khususnya di Seririt, produk kami itu masih banyak ada kelunturan. Ya, baik. Mungkin itu ada yang bisa saya pertanyakan kepada narasumber. Sebelumnya saya minta maaf dan terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Baik, terima kasih Bapak Nyoman di Seririt. Mungkin bisa langsung dijawab saja mungkin dengan Ibu Etni. Nah, ini ada 2 pertanyaan dari Bapak Nyoman Seririt mengenai bahan baku endak, apa memang hanya terbatas dari katun saja dengan sutra atau bagaimana? Dan yang kedua, silahkan. Selamat pagi Bapak Nyoman di Seririt. Bahan endek yang kami pakai di Sekar Jebun itu dari benang katun juga benang sutra. Jadi memang terbatas itu saja mungkin untuk saya tidak pakai, tapi ada juga yang pakai rayon barangkali, tapi saya tidak ya, saya tetap pakai katun dan sutra saja. Jadi menggunakan untuk bahannya memang menggunakan katun dan sutra, tapi ada juga memang beberapa endek yang memang menggunakan rayon mungkin seperti itu. Kalau di tempat saya enggak. Jadi dari situ membedakan dari sisi kualitasnya nanti seperti itu ya Ibu ya. Ya, baik, untuk yang kedua Ibu, untuk nah ini masih ada luntur katanya, karena Pak Nyoman adalah juga seorang pengrajin. Nah, satu warna endek, bagaimana Ibu? Silahkan. Kalau untuk saya, kalau gimana ya, kalau endek itu mungkin dari catnya ya, dari catnya itu. Kalau benang sutra saya biasa pakai apa ya istilah sol ya, saya pakai sol. Itu nggak luntur sama sekali. Saya sudah coba berkali-kali, itu nggak luntur. Tidak luntur ya? Nggak luntur sama sekali. Tapi mungkin ada beberapa cat barangkali yang bisa luntur. Mungkin kalau saya mengatakan ini cat murah, mungkin begitu kan nggak betul ya. Itu mungkin begitu, atau cara apa ya, pengerjaannya barangkali kurang ada awal ya, seperti itu ya Bu ya. Itu misalkan ada cat yang ini kurang bagus barangkali gitu, tapi itu ada apanya itu penguatnya begitu. Jadi penguat ini loh, ini saya sayang sekali penguat saya tidak warna gitu ya, saya tidak bawa ahli celup saya ya. Sayang sekali dia bisa menjelaskan masalah itu. Iya, berarti memang ada beberapa mungkin yang pas di awal sebelum ditenun itu ada mungkin step-step yang harus dilalui seperti itu ya. Itu memang harus berhati-hati sekali. Ya, baik, mudah-mudahan Bapak Nyoman di Seririt bisa menerima untuk untuk jawabannya tadi, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ya Ibu ya untuk Bapak Nyoman Seririt. Nah, sekarang saya mungkin ingin bertanya lagi nih Bu. Nah, kadang-kadang kan kita memiliki endek yang bagus seperti itu ya Ibu. Kita suka memakai endek, tapi kadang kita tidak tahu cara merawat endek yang baik itu. Nah, mungkin bisa berbagi cerita dengan pemirsa di rumah, bagaimana sih cara merawat endek yang baik agar tidak hilang warnanya, atau mungkin bagaimana untuk merawat endek biar tetap seperti awal kita membeli. Cara merawat endeknya. Endek itu saya kira juga sama dengan batik ya. Kalau kita mencuci endek, itu sama sekali jangan ditaruh di sinar di bawah sinar matahari ya. Diangin-anginkan saja di tempat yang agak teduh. Kemudian pencuciannya sebaiknya dengan kelerek. Kelerek barangkali kelerek kalau di Jawa itu kelerek namanya ya. Kalau di sini apa ya? Kelerek juga. Atau ini dengan sampo juga bisa. Sampo juga bisa. Jadi nanti untuk perawatan endek itu sendiri berarti kalau memang ingin dicuci tetap menggunakan jangan menggunakan deterjen seperti itu ya Bu ya. Berarti menggunakan sampo seperti itu ya Bu ya. Dan tidak boleh diperas atau bagaimana bisa? Kadang-kadang kita ini buih yang masih tersisa, kadang kita ingin menghilangkan dengan memeras. Apa itu dinamakan dikitu-kitukan aja, dicelup gitu ya. Biarkan itu masih ada airnya, kita jemur aja nggak apa-apa, nanti kering kok sendiri. Oh begitu, jadi tidak harus ada di bawah sinar matahari langsung saya ya. malah nggak pernah jemur di tempat di bawah sinar matahari juga enggak. Kadang-kadang kan kita berpikiran ingin cepat kering seperti itu, padahal itu akan merusak dari endek itu sendiri ya. Nah, ini ada satu informasi lagi yang mungkin pemirsa di rumah, untuk perawatan endeknya agar bisa tetap terjaga itu bisa hanya diangin-anginkan saja, dan jangan lupa jangan menggunakan deterjen, itu penting sekali ya. Dan tadi perawatan endek sudah, terus juga sudah
Untuk motifnya sudah. Nah, sekarang saya ingin kembali lagi ke Mbak Devinta ya. Nah, ini kan tadi memang mendapat inspirasinya dari mana-mana seperti itu ya, dari bahan endeknya. Nah, kira-kira untuk melihat dunia fashion saat ini, untuk khususnya di Bali itu bagaimana dengan sudah semakin membludaknya? Bagaimana untuk pandangan dari Mbak Devinta sendiri? Kalau saat ini sih tidak perlu dikhawatirkan. Sudah banyak sekali yang sadar fashion ya. Endek ini udah jadi macam-macam sekali. Kalau dulu memang waktu awal-awal dulu sekali saya nikah hanya sedikit yang pakai endek di luar baju safari. Tapi kalau sekarang saya rasa semuanya udah pada kreatif, udah pinter-pinter, udah jadi macam-macam. Jadi hanya tinggal soal selera aja. Ada yang stylenya kayak apa, terus mau yang range harganya seperti apa, cara pembuatannya seperti apa. Karena kan itu kan berbeda. Kayak tempat saya, kalau mau yang range, ya anggaplah seperti yang kalau dipakai di peragaan busana, teknik tailoringnya beda dengan yang biasa. Iya, beda. Tapi jatuhnya juga beda. Dipakainya lain. Jadi rasa kenyamanan juga berbeda. Dan nampak di badannya juga jelas beda. Iya. Jadi lebih jatuh dan lebih kert di badan ya maksudnya. Iya. Dari sisi kenyamanan, dari sisi kenyamanan dan dari sisi pasnya. Jadi kayak kalau customer yang sebagaimana saya badannya sedang mekar, itu biasanya kan ingin yang merampingkan, itu tekniknya berbeda. Oh, berarti ya memang ada siluet-siluet yang mungkin dinampakkan atau mungkin dihilangkan seperti itu ya? Penempatan motif pun berbeda. Gimana jatuh kainnya berbeda, dia kepingin seperti apa. Susah saya ngomongnya, tapi gitu deh. Jadi kalau untuk orang yang badannya ingin merampingkan, ada cara tertentu. Jadi memang ada teknik-tekniknya tersendiri supaya ya, dipakainya nampak halus, gimana ya, smooth, gimana sih? Ya baik, jadi memang untuk penempatan motif itu sangat penting sekali ya, mempengaruhi juga dari sisi badan kita, seperti itu, kenyamanan kita menggunakan, dan juga kepercayaan diri kita, itu yang paling penting ya Mbak Devinta ya. Ya baik, untuk Ibu Etni, nah sekarang kan kita juga kadang-kadang ada masyarakat mungkin masih bingung bagaimana sih cara memilih endek yang baik itu seperti apa, dari sisi kualitas cara memilih endek itu bagaimana sih caranya Ibu? Apa mungkin kita melihat dari jenis kainnya, mungkin apa dengan meraba saja kita sudah tahu oh ini bagus seperti itu? Gimana ya, saya kira kalau masalah jenis kain saya kira sama saja. Kita juga pakai benangnya pun juga sama. Mungkin kalau si konsumen ya ingin membeli sesuatu kain endek misal kata gitu, oh ini bagus atau enggak, itu biasanya gimana ya? Tergantung dari selera. Iya, selera. Jadi misalkan motif saya yang sudah kadung, ini motif sekar Jepun seperti itu. Ya. Mereka ya mungkin kalau saya sendiri mengatakan bahwa motif saya itu lebih bagus motifnya orang lain, kan begitu. Iya, saya nggak pernah mengatakan bahwa saya punya motif itu bagus. Iya. Berarti memang kembali lagi dari sisi seleranya, seperti itu ya, dari sisi mungkin dia merasa dengan cara meraba mungkin sudah tahu dari sisi kualitas, itu dari sisi customer sendiri seperti itu ya Ibu ya. Ya. Baik Ibu, jadi tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai cara merawat endek juga seperti itu ya Ibu ya. Dan itu menjadi pengetahuan yang baru untuk masyarakat bagaimana cara merawat endek yang mungkin tadi biasanya hanya dicuci dengan deterjen atau mungkin ingin cepat kering langsung di bawah sinar matahari seperti itu. Jadi itu adalah pengetahuan yang baru untuk kita semua di sini. Dan pemirsa, nanti kita masih lanjutkan perbincangan kita tetap di acara Prita Perempuan Dalam Berita, dan kita juga nanti akan masih menunggu pemirsa Bali TV untuk ikut berpartisipasi dengan kita semua di sini, ikut berinteraktif di 0361 8948 400 atau di 0361 894 8401. Kita masih berbincang mengenai endek yang tak lekang oleh waktu. Jadi nanti pemirsa Bali TV bisa ikut berinteraktif dengan kita semua di sini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai endek. Kita saksikan dulu yang berikut ini.